Selamat sore dan selamat datang kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan rombongan, yang mana telah berkenan hadir di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Mohon izin dapat menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP beserta rombongan, yang kami hormati Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo beserta rombongan, yang kami hormati seluruh pejabat Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat hadir pada hari ini, yang kami hormati Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia Bapak Sukat Wikanto beserta rombongan, juga pastinya seluruh undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadiratnya kita dapat berkumpul di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala dalam acara Peresmian Monumen Pesawat N250 Gatot Kaca. Perkenankan saya Kapten Penerbang Andi Sihohtang dan saya Serda Ani untuk memandu acara kita pada hari ini. Kemarin Mbak Ani ini ikut tidak dalam pergeseran pesawatnya ini? Pastinya ikut, Cap. Ikut dari ya? Bandung menuju ke Yogyakarta saya ikut. Oh gitu, berarti ikut terus melewati jalan darat yang kemarin itu? Iya betul banget, Oh. Perjalanannya itu sangat luar biasa, Cap. Luar biasa ya, kenapa tuh? Iya, karena menempuh jalur darat di jalan tol sepanjang kurang lebih 560 km, Cap. Oh iya betul juga ya. Iya betul. Terus katanya ada yang ini ya, ada yang berkesan ya pada saat pergeserannya ke sini ya? Iya, sangat berkesan sekali karena Apa ada itu? kejadian pesawat ini badannya, yang trailer yang mengangkut pesawat ini tidak bisa masuk ke gerbang tol. Oh ya, gerbang tolnya ya terlalu Iya, kecil ya? Terlalu kecil, tapi akhirnya sudah ditangani oleh pihak Jasa Oh Marga. iya betul. Tapi sekarang sudah bisa dirakit kembali ya? Iya, betul disatukan kembali, yang tidak lepas dari kerja keras dari PT Dirgantara Indonesia. Kemudian ada Depo Har 10 Kohormat AU. Iya betul, dan juga ada dari pihak Muspusdila. Dan juga Skatek 043 Lanut Adi Sucipto tentunya. Iya betul banget, dan akhirnya pesawat ini bisa dipajang di sini, Kel. Iya, bisa kita lihat bersama. Kemudian untuk adapun susunan acara kita pada sore hari ini, mohon izin yang pertama adalah peresmian Monumen Pesawat oleh Panglima TNI. Selanjutnya ada penandatanganan prasasti oleh Panglima TNI, dilanjutkan penandatanganan naskah berita acara oleh Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Udara. Kemudian dilanjutkan penyerahan miniatur pesawat dari Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Selanjutnya ada sambutan dari Panglima TNI. Kemudian sambutan Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia. Ada selanjutnya pesan dan kesan pelaku sejarah pesawat N250. Dilanjutkan foto bersama serta peninjauan pesawat N250. Selanjutnya ada pembacaan doa. Kemudian ramah tamah dan hiburan. Dan dilanjutkan dengan penutup. Iya, acara berikutnya apa ini, Mbak Ani? Iya, acara berikutnya yaitu peresmian Monumen Pesawat oleh Panglima TNI. Mohon izin berkenan kepada Bapak Panglima TNI untuk menempatkan diri di atas panggung, didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia.
Iya, bapak-bapaknya sudah siap ya? Iya, pasti Mohon sudah izin? sangat siap. Mari kita hitung Hitung mundur. mundur bersama. 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas peresmian Monumen Pesawat N250. Iya, Sangat luar biasa Cap biasa pesawatnya. dong. Ini kebanggaan Kebanggaan karya anak bangsa Indonesia. karya anak bangsa Indonesia. Bisa kita lihat bersama, sudah dirakit ulang, Iya, betul sudah sekali. gagah Warnanya berdiri, sudah kinclong. kinclong lagi. Iya. Demikian untuk peresmian Monumen Pesawat N250. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu penandatanganan prasasti oleh Panglima TNI. Mohon izin berkenan kepada Bapak Panglima TNI menandatangani prasasti yang telah disiapkan. Terima kasih Bapak. Dan dilanjutkan penyerahan miniatur pesawat dari Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia. Iya, tapi sebelumnya ada Iya, ada penandatanganan. penandatanganan terlebih dahulu ya. Iya, naskah berita acara oleh Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia. Siap, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Iya, sudah ditandatangani. Acara berikutnya apa Mbak Ani? Iya, acara selanjutnya yaitu tadi penyerahan miniatur pesawat dari Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Dan ini adalah merupakan simbolis serah terima pesawat N250 dari PT Dirgantara Indonesia kepada TNI Angkatan Udara. Iya, mari kita berikan tepuk tangan, Tepuk tangan yang meriah. Wah, Luar biasa ya Cap. luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Panglima TNI, Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia dan juga Kepala Staf Angkatan Udara. Kami silakan kembali ke tempat. Nah Cap, kita mau bahas sedikit tentang pesawat N250 nih. Iya, tapi sepertinya Bapak Panglima TNI sudah tidak sabar. Oh ya, sudah tidak Memberikan sabar kata untuk sambutan. memberi sambutan ya. Kalau gitu kita persilakan Iya. kepada Bapak Panglima TNI untuk memberikan sambutan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Udara beserta seluruh pejabat utama Mabes Angkatan Udara. Yang saya hormati Pangkogab Wilhan III yang menyertai saya dari Jakarta menuju Yogyakarta, Asop Panglima TNI, Aslok Panglima TNI, yang saya hormati Pangdam 4 Diponegoro, yang saya hormati para pejabat Forkominda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili Dirut PTDI atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirum dan SDM Bapak Sukat Wikanto, yang sejak tahun 2017, tepatnya 17 Oktober, saat itu hari ulang tahun Korpaskas, beliau hadir menyerahkan satu pesawat. Dan saya berbicara kepada merealisasikan pesawat kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu Gatot Koco N250, dan alhamdulillah sore hari ini bisa terrealisasi. Yang saya hormati Kepala BPPT atau yang mewakili Bapak Kepala BTI PDP BPPT Bapak Imam Fahrudin, Kepala Program N250 Bapak Joko Sartono hadir sore hari ini. Wah, ini pelaku sejarah. Dan pilot pesawat N250 Gatot Koco Bapak Kris Sukarjono.
hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kris. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka peresmian monumen pesawat kebanggaan bangsa Indonesia N250 Gatot Kaca. Apa yang ada di hadapan kita sekarang adalah sekali lagi bukti kehebatan dan kecintaan anak bangsa kepada negaranya, serta kecintaan kepada kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebuah mahakarya yang telah membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Sejak penerbangan perdananya pada tanggal 10 Agustus 1995 yang kini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kebanggaan itu masih bergaung hingga hari ini. Kita semua menyaksikan pada waktu itu dan terasa hingga hari ini. Dan kita semua pernah menjadi saksi kehebatan pesawat kebanggaan karya PT IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia, yang diprakarsai oleh Bapak Teknologi Indonesia almarhum Profesor Dr. Insinyur Ing B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Pesawat ini mengusung teknologi fly by wire dan berbagai teknologi canggih saat itu. Dan penerbangan Gatot Kaca di langit Nusantara dan langit Eropa telah melambungkan nama Indonesia di dunia penerbangan internasional. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dengan semangat yang sama menempatkan N250 Gatot Kaca di Museum Pusat Dirgantara Mandala Yogyakarta bertujuan untuk mengabadikan, sekali lagi, untuk mengabadikan buah karya terbaik anak bangsa dalam pengembangan teknologi penerbangan. Dan peresmian monumen ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan yang tinggi kepada Bapak Teknologi Indonesia yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karya beliau, termasuk N250 Gatot Kaca. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, monumen ini juga dibangun dengan harapan kita semua, agar generasi penerus bangsa terinspirasi dari kegigihan para pendahulu dalam menguasai teknologi kedirgantaraan. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Dirgantara Indonesia yang telah menyerahkan pesawat N250 prototipe Aircraft 01 PA01 Gatot Kaca untuk melengkapi koleksi Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN,
TNI Angkatan Udara, dan Pemda DIY, serta semua pihak yang telah bekerja sama menghadirkan N250 Gatot-Koco di museum ini. Dan tentunya kita semua menaruh harapan yang besar kepada PT Dirgantara Indonesia dan seluruh putra terbaik bangsa untuk melanjutkan perjuangan Bapak B.J. Habibie meraih kemandirian dalam teknologi dirgantara serta membangun Indonesia sebagai bangsa yang maju. Semoga kehadiran Gatot-Koco di Yogyakarta dapat menjadi pembangkit semangat generasi penerus untuk menunjukkan kecintaannya kepada tanah air melalui karya-karya nyata yang bermanfaat sebagaimana para pendahulu yang telah menghadirkan N250 Gatot Kaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Panglima TNI atas kata sambutannya. Sepertinya saya setuju juga loh, saya mendengarkan Bapak Panglima TNI dalam sambutannya ini. Saya juga sangat Iya, setuju, Cap. sengaja ini untuk prototipenya kita jadikan monumen dipajang di Muspudirla Yogyakarta ini. Iya, karena bagi penerus bangsa ya, terutama generasi muda sekarang, agar bisa meneruskan perjuangan dari leluhur kita, Iya, terutama Bapak B.J. Habibie. betul sekali, karena museum ini kalau saya lihat pulang terbang itu tetap ramai yang datang, sehingga mudah-mudahan dengan banyak yang melihat, oh ini toh pesawat sejarah Indonesia N250 Gatot Kaca ini, sehingga mereka terinspirasi seperti kata Bapak Panglima TNI. Iya, betul. Dan mereka lebih giat, kita menjadi lebih maju dalam teknologi, membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya ya. Iya, betul sekali, Cap. Untuk acara selanjutnya apa Mbak Ani? Iya, acara selanjutnya ada dari sambutan Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia. Kepada Bapak Sukatwikanto kami persilahkan. Yang kami hormatin Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto SIP beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo SE MPP beserta seluruh jajaran TNI AU dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan pada sore hari ini melalui perjuangan yang panjang sejak 17 Oktober 2017, sore ini kami menyerahkan satu unit pesawat prototipe 01 N250 Gatot-Koco untuk dijadikan koleksi di Museum Pusat Dirgantara Mandala Muspusdirla TNI AU Yogyakarta. Bapak Panglima, Bapak Kaso, dan seluruh hadirin yang kami muliakan, izinkanlah kami menceritakan sedikit terkait dengan pesawat PA-01 N250, bahwa pesawat ini sesuai registrasi PKXNG yang pada tanggal 10 Agustus 1995 telah mengemparkan seluruh dunia karena berhasil terbang perdana first flight yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, juga seluruh kabinet,
dan tentunya disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pesawat ini pun sejatinya telah menjalani uji terbang, namun belum sampai diperoleh sertifikasi. Dan hal yang sangat fundamental adalah berhasil terbang bolak-balik keliling dunia dalam rangka mengikuti Paris Air Show di Perancis. Namun demikian, dalam perjalanannya, saat terjadi krisis moneter di tahun 1998 yang melanda Republik Indonesia, telah diputuskan dalam LOI IMF program pengembangan pesawat N250 harus dihentikan. Dengan demikian, aktivitas flight test pada prototipe pesawat PA-01 N250 Gatot-Kaca dan PA-02 N250 Kerincing Besi mulai sejak itu tidak memperoleh izin terbang dan seluruh aktivitas pengujian dihentikan. Perlu kami sampaikan hal yang sifatnya internal namun perlu diketahui oleh khalayak umum bahwa BPK RI pada tahun 2010 telah melaksanakan audit pada laporan keuangan PTDI tahun buku 2009. Dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disampaikan bahwa biaya program pengembangan pesawat N250 tersebut belum dipertanggungjawabkan secara tuntas, termasuk status aset lahan X N250 yang diperoleh dari TNI AU belum ditetapkan statusnya dan juga belum ditetapkan dalam PMN. Juga seluruh aset hasil pengembangan program pesawat N250 tersebut belum ditetapkan status kepemilikannya, baik PA01, PA02, PA03, PA04. Perlu kami sampaikan PA03 dan 04 belum selesai terakit sehingga belum pernah mengalami uji terbang. Selain itu juga belum ditetapkan status kepemilikan daripada hasil tes artikel termasuk haki. Bapak Panglima, Bapak Kasod dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Pada tahun 2012, kami ulangi, pada tahun 2012, PTDI telah menyelesaikan sebagian besar pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada yang diperoleh dari pemerintah sejak tahun 1988 sampai 1998, yaitu berupa pinjaman lunak dari pemerintah tanpa bunga. Pada akhirnya ditetapkan menjadi debt to equity swap, jadi hutang dikonversi menjadi ekuitas dalam bentuk PMN kepada PTDI. Juga perusahaan telah berhasil menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan atas program pengembangan N250. Dan seiring perjalanan waktu dalam proses pengurusan penyelesaian aset, maka pada bulan Desember 2018 telah diselesaikan penyertaan modal negara untuk lahan X-N250 dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2018. Untuk diketahui bersama Panglima bahwa lahan tersebut saat ini digunakan untuk fasilitas gedung, hanggar dan sarana untuk program IFV KFV. Adapun status fisik PA01, PA02, PA03, mock-up dan haki baru dapat terselesaikan penetapannya oleh pemerintah Republik Indonesia melalui surat keputusan Menteri Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2020 yang menetapkan status penggunaan barang milik negara sebagai berikut. Kepada Kementerian Pertahanan, CQ, TNI AU, CQ, Museum Pusat Dirgantara Mandala, Muspusdirla, Yogyakarta untuk pesawat prototipe 01 N250 Gatot-Kaca dengan diterbitkan KMK nomor 166 KM06 2020 tertanggal 7 Agustus 2020. Sedangkan sisanya baik PA02, PA03, mock-up dan haki
oleh pemerintah ditetapkan statusnya kepada PT 8. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama perusahaan, juga saya selaku mewakili direksi dan direktur utama yang berhalangan hadir, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panglima TNI, Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto, SIP, dan juga Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, SE, MPP, atas terselenggaranya acara hari ini. Dan juga hal yang penting adalah legasi Bapak Panglima yang saat itu sebagai Kepala Staf Angkatan Udara yang menginisiasi bagaimana pesawat Gatot-Kaca ini bisa menjadikan inspirasi generasi muda untuk gigih, punya keyakinan, punya daya juang yang ulet untuk kembali muncul Habibie di masa mendatang. Hadirin yang saya hormati, dan tak lupa kami juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Wakaso, Bapak Fahru, juga Pak Kadispen, Bapak Fajar, juga Kepala Dipohar 10 Bandung, Bapak Teddy, juga kepada Kepala Dinas Museum Yogyakarta, Bapak Dede, yang dengan seluruh tim kami bekerja sama yang berhasil memindahkan mulai dismantling di Bandung mulai tanggal 14 Agustus yang selesai pada tanggal 25 Agustus 2020 merupakan kejutan bagi kami, Pak. Karena dalam laporan kami kepada Kemku untuk memindahkan ini minimal dibutuhkan waktu 1 bulan dan selambat-lambatnya 3 bulan. Namun dalam waktu 10 hari, luar biasa. Kerjasama tim PDDI dan dari TNI AU sungguh membanggakan kami bahwa inilah wujud kehebatan bangsa kita, terutama Tentara Nasional Indonesia. Akhir kata, dengan diserahkan pesawat N250 Gatot-Kaca, harapan kami semoga dapat menjadi wahana pembelajaran masyarakat untuk lebih mengenal sejarah industri dirgantara Indonesia, juga rasa cinta terhadap profesi kedirgantaraan Indonesia yang nantinya juga bisa mendarmabaktikan baik di industri pesawat terbang atau mungkin di swasta dalam bidang pesawat terbang ataupun di TNI Angkatan Udara. Demikian sambutan dari kami, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi untuk melanjutkan kemajuan dan kehebatan negara yang kita cintai ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukatwikanto selaku Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia. Iya, kita seperti belajar sejarah juga ya, sehingga kita tahu bagaimana perjalanan dari pesawat N250 mulai dari tahun 1987-88 sampai dengan berdiri di museum ini ya. Betul. Semoga juga harapan dari Bapak dengan adanya di sini bisa menciptakan Habibie yang baru ya. Bisa menciptakan lagi pesawat-pesawat yang lebih canggih lagi, amin. Dan bisa membanggakan nama Indonesia pastinya di kancah internasional. Iya, ya. pastinya. Mohon izin, acara berikutnya adalah kesan dan pesan pelaku sejarah pesawat N250 kepada Kaprogram pesawat N250, Bapak Joko Sartono, kami silahkan. Dan juga tidak lupa didampingi oleh Bapak Kris Sukaryono selaku pilot saat N250 pertama kali diterbangkan. Kami silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panglima TNI, Bapak Marsikal Dr. Hadi Cahyadi, dan Bapak KSAU Marsikal Fajar Prasetyo, dan Bapak-Bapak lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa menyerahkan
Oh ya. Menyerahkan prototip N250 Gatot Kaca kepada Museum TNI AU. Di satu sisi kami agak sedih juga ya, karena kelanjutan daripada ini waktu itu terhenti. Tapi di lain pihak saya juga alhamdulillah karena dengan prototip ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat dan terutama juga adik-adik yang milenial sekarang ini. Saya hanya akan menyinggung mengenai yang dilaporkan oleh Bapak Marskal TNI tadi mengenai fly by wire. Fly by wire yang dipakai pada PA1 pada saat itu adalah paling canggih. Kenapa? Karena kita langsung memakai 3 akses, sedangkan yang lainnya ada mulai 1 akses dulu dan sebagainya. Seperti yang direkomendasikan oleh Boeing atau Airbus waktu itu ke Pak Habibie, beliau bilang tetap kita harus 3 akses, kita harus. Sehingga kompetitor kita pada waktu ada Saab 340 hanya memakai 1 akses. Juga dengan ATR 42 pada waktu itu yang dengan juga. Jadi kami harapkan dengan fly by wire ini mungkin kepada adik-adik yang milenial bisa mengkaji lebih lanjut. Apalagi pada saat ini sedang gencar-gencarnya sistem autonomus. Apakah itu pakai UAV dan sebagainya, autonomus itu yang akan bisa. Di samping itu kami ingin menyinggung mengenai masalah prototip. Kita merencanakan pada waktu itu ada 4 prototip. PA1 Gatot Kaca, PA2 Gerincing Wesi, PA3 belum ada, PA4 belum ada. PA1 adalah sudah melampaui lebih dari 600 jam terbang. Dan PA1 utamanya tugasnya adalah untuk development proof dari konsep. Sedangkan PA2 utamanya adalah untuk flight physics konsep, flight performance, stability control, dan flight control ya. Kemudian PA3 utamanya adalah untuk sistem test. PA4 utamanya untuk interior, tapi PA3 dan PA3 belum selesai. Jadi itu bisa kalian lakukan. Dan kemudian juga pengembangan 250 ini juga berkaitan dengan pengembangan yang lainnya. Karena pada saat 250 sebetulnya kita belum mempunyai regulasi, Pak. Tapi pada mulai tahun 1993 kita memulai menyusun regulasi kita sendiri, yaitu CASR yang sekarang kita pakai. Jadi semoga hal ini juga kontribusi kami ke institusi yang lain. Saya kira cukup sudah. Bapak mau nambahin? Mungkin terbang waktu itu. Oke, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih Bapak atas kata sambutannya Bapak Joko dan juga Bapak Kris yang mendampingi. Tadi kita sudah dengar ya kata sambutan dari Bapaknya yang pelaku sejarahnya langsung loh Mbak Ani. Iya betul sekali, dan tadi juga disebutkan ada sistem fly by wire. Siap. Sedikit saja, yang pertama kali menerbangkan Pak Kris, kita selama ini kenal dengan manual ya, dengan kabel. Pada waktu itu teknologi fly by wire kita baru benar-benar satu pengetahuan yang luar biasa. Apalagi 3 axis, ATR pun baru 1 ya. Nah, bagaimana untuk operator? Kebetulan saya juga operator yang dari manual. Bapak operator ketika fly by wire bisa menerbangkan pesawat yang pada saat itu mungkin sudah masuk generasi 4,5 dengan fly by wire Pak ya. Sedikit saja Pak pengalaman Bapak. Pengalaman kami dengan menerbangkan fly by wire. Sebelumnya kami juga sudah Sebelumnya kami juga sudah mencoba di Tulus, yaitu Airbus 320 dan 321. Itu sama dengan ini 3 axis juga. Keuntungannya adalah agak menjadi smooth karena harmonisasi antara aileron,
dua aileron, rudder dan elevator itu terharmonisasi. Tidak seperti manual yang hanya kiri sama kanan sama, rudder juga begitu, elevator sendiri. Jadi halus begitu, seperti kalau mobil power steering. Iya, terima kasih Pak. Kenapa saya harus bertanya ke Bapak? Karena Bapak jelas adalah generasi ketika menerbangkan pesawat dengan manual. Dan Bapak adalah masuk pada pesawat terbang menggunakan fly by wire. Jadi sungguh pengalaman yang luar biasa Bapak. Bapak pastinya dilahirkan dari penerbang manual dengan kabel. Betul. Bahkan mungkin agak naik sedikit dengan hidrolik. Dan masuk kepada generasi yang cukup tinggi yaitu dengan fly by wire. Terima kasih pengalamannya Pak. Ini banyak yang mencatat, mudah-mudahan bisa ditulis oleh Kadispen dan menjadikan inspirasi untuk generasi milenial melanjutkan teknologi fly by wire yang sangat itu kita sudah memiliki 3 eksis. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Ya. Iya, demikian ya pengalaman dari Bapak Kris. Pengalamannya terbang dengan pesawat fly by wire itu lebih smooth, seperti bawa mobil dengan power steering Pak ya. Jadi mudah membawanya. Wah, itu dia. Mungkin bisa jadi contoh ya untuk nanti generasi muda untuk membuat pesawatnya. Iya, pastinya seperti itu. menjadi lebih canggih dan nama Indonesia semakin harum di dunia internasional. Iya, betul banget. Acara berikutnya apa Mbak Ani? Ya, acara selanjutnya akan dilaksanakannya foto bersama. Kami persilakan kepada Panglima TNI didampingi dengan Kepala Staf Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Aslok Kasau, Dirut dan SDM PTDI, dan Kohormat AU, dan Kodiklat AU, Kadispen AU, dan Depohar 10, Bapak Joko Sartono dan Bapak Kris Sukaryono. Iya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin berkenan menempatkan diri di depan pesawat kebanggaan N250 untuk foto bersama. Ya, mari kita laksanakan foto bersama. Tidak apa-apa Bapak, tetap senyum walaupun tetap memakai masker. Karena pancaran matanya terlihat ya. Iya, pastinya aura tetap terasa bagaimana kita bahagia. Pose kedua. Bisa dilihat dong backgroundnya langsung ya pesawat Iya, N250. Betul sekali. Oh ya, baik. Untuk pen bisa memperlihatkan foto yang tadi bagaimana, puas tidak Bapak? Jangan-jangan kurang ini sedikit, bisa diperlihatkan? Iya, itu ada, mohon izin Bapak, ada foto-foto perjalanan dari pembuatan pesawat N250 dari awalnya sampai dengan terakhir dibuatnya. Senang sekali loh saya juga di sini, walaupun ya sebagai MC, tetapi ini momen bersejarah. Iya, betul sekali Cap. Bisa melihat langsung pesawat N250 prototipenya. Iya, dan saya tuh penasaran banget sama dalam pesawatnya gitu Cap. Kalau penasaran, sebentar lagi ini kita akan melihat bagaimana sih isi dalam dari pesawat N250 ini. Iya betul, Cap sendiri sudah pernah masuk belum? Saya belum juga ini. Ya, saya juga belum, makanya saya kita penasaran. mari bersama-sama, mohon izin dilanjutkan dengan peninjauan pesawat oleh Bapak Panglima TNI
diikuti oleh pejabat terkait. Ya, bisa kita lihat Bapak Panglima sudah ke mulai kokpit. memasuki ya, ini di area kokpit ya? Ya, Cap? ini area kokpit. Wah, langsung mencoba bagaimana rasanya duduk Iya, di kursi Captain Pilot. Wah, Wah. dengan Bapak Dirum ini. Ini saya lihat di layar, ternyata kokpitnya itu glass cockpit loh. Tuh, banyak monitor. Wah. Wah, berarti sudah sangat canggih pada masanya ya, Cap? Pada masa tahun 1995 sudah glass cockpit. Wah, Itu luar artinya biasa. Semua, hampir sebagian besar indikator yang ada di pesawat ditampilkan di layar monitor. Iya, bisa dilihat bersama-sama Luar ya biasa. di layar monitor nih. Wah. Sepertinya Bapak Panglima juga betah juga duduk di situ. Iya, sepertinya mungkin kangen untuk menerbangkan pesawat lagi ya. Sepertinya ini. Mengagumi bagaimana kecanggihan pesawat ini tadi, seperti yang sudah disampaikan bahwa Bapak pelaku sejarah tadi. Iya, Bagaimana bisa membuktikan Indonesia mampu dalam hal teknologi, bisa mandiri dalam teknologi, menunjukkan ke dunia internasional bagaimana Indonesia mampu. Saya mau bahas menciptakan sedikit, sebuah Cap. pesawat. Ada apa itu? Itu bisa dilihat kan ada tulisan N250. Oh ya, di badannya Iya. ada N250. Cap, tahu nggak artinya apa itu? Wah, belum tahu nih. Saya Wah, tahu. untuk ditanya ini, jadinya saya bertanya-tanya nih. Ada Iya apa nih? Saya mau jelasin sedikit. Iya. N itu berarti Nusantara. N Nusantara. Iya. Oke. 2 itu 2 engine. Jadi Dua pesawat ini engine. memiliki Oh 2 ya, engine. ada 2 engine ya, kiri dan kanan. Kemudian Iya. Dan 50-nya ini adalah kapasitas penumpang dari pesawatnya. oh, Jadi 50. berarti N250 itu artinya pesawat buatan Indonesia, yang mana memiliki dua dua engine engine dan mampu membawa kapasitas penumpang 50 Betul penumpang. sekali. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ini. Iya, coba Cap, Oh, saya jadi tuh. ada artinya ya, N250 ya, tidak asal-asal dibuat Iya, ya. betul banget. Saya pikir, tapi sepertinya ini bagus juga. Saya baca-baca sejarahnya, Iya. itu terbang perdananya juga tepat pada saat ulang tahun Indonesia yang ke-50 loh. Wah, berarti Jadi pas ya. ulang tahun Indonesia langsung diterbangkan ya, Cap? fengsi-fengsi dikit lah. N250 Iya. pada saat ulang tahun kemerdekaan yang ke-50. Iya, betul banget. Coba saya waktu itu sudah lahir ya, Cap. Saya Iya, bakalan kalau kamu merasakan sudah nih. lahir pada saat itu, sekarang kamu sudah tua. Nggak bakal di sini ya, Cap. Wah, dijelaskan langsung oleh Bapak Joko Sartono sepertinya. Iya. Mungkin untuk dicontoh ya, generasi selanjutnya untuk membuat pesawat yang seperti ini lagi. Betul sekali. Mudah-mudahan yang menyaksikan juga yang di rumah, yang secara menonton secara live streaming. Iya, betul banget, karena ini live langsung ya, Iya. melalui YouTube-nya TNI AU, Ya. Facebook TNI AU, Iya. dan YouTube-nya Airman TV. Iya. Jadi Sehingga bisa disaksikan secara langsung oleh iya, walaupun para tidak bisa penonton. hadir di sini, bisa menyaksikan bagaimana kehebatan sejarah dari pesawat N250. Iya, betul. Semoga juga menjadi inspirasi, motivasi bagi generasi milenial saat ini. Kemarin Cap, waktu pesawat ini datang ke museum, ini tuh Ya. catnya itu agak warnanya agak pudar-pudar gitu, Cap. Pudar-pudar. Iya, dan saya tuh sempat kaget kenapa ini langsung bisa kinclong seperti ini. Wah. Iya, karena berkat tadi usaha dari Iya. Depohar 10 Kohormat AU, Iya, pastinya. ada juga dari staf Muspusdirla, Pastinya. dari PTDI juga. Dan terakhir nih, Iya, dari Skatek 043 Lanut Adi Sucipto. Tuh bisa dilihat ya di Videotron. Masih bagus sekali dalamnya ya, Cap. Masih bagus. Ini bagian belakang pesawatnya Bagian ya. belakang pesawat. Mungkin Cap bisa lihat sendiri, dan yang ada di sini bisa lihat ya, itu ada
berwarna kuning hitam itu ternyata jalan keluar. Oke. Ya, itu untuk jalan keluar darurat. Oh, kalau bahasa Iya. Inggrisnya emergency exit ya? Emergency exit, betul. Ya. Iya. Pastinya itu standar keselamatan Iya, harus betul. selalu kita terapkan ya. Berarti kamu ini ada gunanya juga ya ikut perjalanan darat ya? Iya dong. Bisa ini mengeksplor pesawat N250 di awal sehingga banyak tahunya ini. Saya juga Iya, baru betul tahu arti N250. Jadi saya juga sangat bangga rasanya, Cap, Oh, menemani N250 perjalanan dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Iya. Kejadiannya tidak bisa 2 kali, itu cuma sekali. Iya, betul banget. Masih berbincang-bincang kita lihat. Wah, seru sepertinya. Iya, sangat serius sekali. Iya. Cap. Ya udah habis acara ini kita langsung ke dalam pesawatnya aja ya, Cap? Iya, semoga ini. Iya. Semoga Karena tidak langsung penasaran. ditutup. Iya, demikianlah acara peninjauan pesawat N250 oleh Panglima TNI dan juga pejabat. Mohon izin kami silakan untuk dapat kembali ke tempat
duduk yang telah disediakan. Nah, sudah melihat, meninjau bagaimana sejarah dari pesawat, sudah bisa melihat Langsung bagaimana bentuk dari baik luar maupun dalam dari pesawat N250. Iya. Iya. Selanjutnya akan dilaksanakan pembacaan doa. Kepada PNS Mahfudin kami persilakan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan mohon izin Panglima, doa akan kami bacakan menurut syariat Islam. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tiada pujian dan syukur melainkan hanya untuk-Mu. Karena Engkaulah pemberi nikmat dan karunia yang begitu besar kepada kami. Sehingga pada siang yang penuh berkah ini, kami dapat hadir bersama Panglima TNI mengikuti acara peresmian penempatan pesawat N250 Gatotkaca di Muspusdila dengan berlimpah kasih-Mu. Ya Allah, Tuhan pelimpah kasih sayang, kami memohon kehadirat-Mu. Semoga pesawat N250 Gatotkaca yang diserah terimakan ini senantiasa akan membawa manfaat yang luas, dapat memotivasi dan dapat menjadi inspirasi bagi lahirnya generasi penerus bangsa yang handal dan profesional untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami berlindung kepadamu dari segala bencana, mara bahaya, dan dari buruknya suratan takdir, serta kemalangan dari orang yang memusuhi kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesehatan lahir maupun batin, sehingga tugas-tugas kami dapat terlaksana dengan baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Rabbana, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami berserah diri. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selesai. Amin. Terima kasih Bapak Mahfudin atas doanya yang sangat indah. Ya, kami mendapat informasi sepertinya dengan kegiatan yang masih banyak ke depannya untuk Bapak Panglima TNI berkenan untuk melanjutkan kegiatan, mohon izin. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak di tempat ini, di dalam peresmian monumen pesawat N250 sudah berdiri tegak di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta.
Namun juga kami sampaikan kepada bapak-bapak pejabat yang lain, berkenan juga masih tetap di tempat. Kita masih ada acara selanjutnya yang akan kita lanjutkan. Yaitu acara selanjutnya adalah ramah tamah. Mohon izin telah disiapkan makanan dan minuman dari panitia. Berkenan kepada para pejabat untuk menikmati hidangan yang telah disajikan. Betul sekali, sambil ramah tamah kita akan dapat menyaksikan pemutaran video lintasan sejarah pesawat N250. Dan nanti kita juga akan ditemani beberapa lagu musik dari Titanium Band. Grand Strategi tahap 3 yang dicanangkan oleh Bapak B.J. Habibie, yakni tahap pengembangan teknologi yang dilaksanakan IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Saat ini dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Momentum Pesawat N250 Gatotkaca merupakan hasil dari Grand Strategi tahap 3 yang dicanangkan oleh Bapak B.J. Habibie, yakni tahap pengembangan teknologi yang dilaksanakan IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Saat ini dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Momentum ini merupakan tonggak bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia karena telah berhasil merancang dan memproduksi pesawat terbang sepenuhnya, full design and manufacturing. N250 mempunyai arti N merupakan Nusantara, 2 adalah 2 mesin turboprop, dan 50 adalah jumlah nominal penumpang. Gatotkaca adalah nama yang diberikan oleh Presiden Soeharto untuk prototipe pertama. Setelah itu beliau memberi nama 3 prototipe N250 berikutnya yang dibangun dengan kapasitas 70 penumpang, yaitu Krincing Wesi, Koco Negoro, dan Putut Guritno. Tahun 1987 merupakan awal rancang bangun dengan melibatkan tidak kurang 4.000 sarjana teknik. Pesawat N250 adalah pesawat turboprop dengan menggunakan teknologi mutakhir, antara lain fly-by-wire system, full glass cockpit with engine instrument and crew alerting system, engine control with full authority, digital engine control, electrical power system with variable speed constant frequency, generator yang biasa dipakai dalam pesawat tempur dan saat itu baru ditetapkan pada pesawat B737-500. Pada Agustus 1992, N250 memasuki tahap produksi, ditandai dengan menekan spindle mesin CNC, komputer numerical control mesin, untuk melakukan pemotongan pertama material pada bagian sayap di hanggar fabrikasi aerostruktur oleh Direktur Utama IPTN B.J. Habibie. Komponen yang pertama dibuat yaitu bagian sayap kiri atas berbahan baku aluminium alloy. Pada 10 November 1994, prototipe N250 Gatotkaca berkapasitas 50 penumpang keluar dari hanggar atau roll-out yang ditarik 50 karyawan IPTN. Tanggal 10 Agustus 1995, pesawat N250 Gatotkaca dengan registrasi PKXNC berhasil melakukan penerbangan perdana first flight di Pangkalan Udara Hussein Sastra Negara Bandung. Kru yang menerbangkan pesawat tersebut terdiri dari Chief Test Pilot Erwin Danuwinata dan Co-Test Pilot Sumarwoto,
serta Flight Test Engineer Hindawan Haryo Wibowo dan Yuares Ria. Kegiatan tersebut disaksikan langsung Presiden dan Ibu Tin Soeharto serta Wakil Presiden dan Ibu Tuti Trisutrisno. Keberhasilan terbang perdana N250 pada tanggal 10 Agustus 1995 kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas yang diperingati setiap tahunnya. Pada tanggal 22 hingga 30 Juni 1996, pesawat tersebut menjadi primadona dalam Indonesia Airshow yang diselenggarakan di Bandara Soekarno-Hatta. N250 telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain. Kemudian pada perhelatan Paris Airshow 1997 di Le Bourget, Paris, menjadi ajang pembuktian bahwa N250 buatan bangsa Indonesia layak diperhitungkan. Pada tanggal 10 Juni 1997, N250 Gatotkaca diterbangkan dari Bandung menuju Paris dengan menempuh 13.500 km oleh Kolonel Penerbang Kris Sukarjono dan Letkol Penerbang Sumarwoto. Rute penerbangan dilalui adalah Thailand, India, Oman, Arab Saudi, Mesir, Italia, Perancis, serta ditempuh selama 30 jam. Pada saat kembali ke Indonesia, N250 diterbangkan melewati beberapa negara di kawasan Asia dan Eropa sebelum kembali ke Bandung. Krisis moneter tahun 1998 telah berdampak dihentikannya proyek N250 bersamaan dengan kondisi IPTN yang ditandai dengan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan. Hal tersebut membuat Sang Gatotkaca kemudian dihanggarkan. Pemindahan pesawat N250 Gatotkaca ke Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala atau Muspusdirla Yogyakarta merupakan prakarsa Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai bentuk menjaga aset bangsa karena mempunyai nilai historis yang sangat tinggi. Dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat langsung pesawat N250 Gatotkaca, serta menjadi ajang edukasi dalam rangka membangun motivasi kolektif bagi para penerus bangsa untuk mencintai Dirgantara. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda. Saya Serda Claudia. Saat ini saya masih di tempat yang sama di Museum Pusat Dirgantara Yogyakarta. Wah, sudah lihat dong tadi live streaming kami gimana serunya pembukaan peresmian pesawat N250 Gatotkaca yang diresmikan oleh Marsma TNI Hadi Cahyanto SIP. Saat ini saya sudah bersama Kadispen Marsma TNI Fajar Adrianto. Selamat sore Kadis, kembali lagi bersama Claudia. Kadis, apa kabar Jen? Selamat sore Claudia, kabar baik, alhamdulillah. Kadis Jen, gimana nih perasaannya? Nggak nanya lagi prosesnya udah sampai mana, tapi nanya gimana sih perasaan Kadis nih? Udah diresmikan secara resmi, usahanya nggak sia-sia Kadis selama berapa hari Jen Kadis di sini? Ya, terima kasih Claudia. Jadi hari ini saya lega sekali, senang, terharu dan bangga. Kita bertugas selama 10 hari penuh, mulai pembongkaran di Bandung, kemudian mengangkut kepada truk, jalan darat, lewat tol selama 27 jam, sampai di sini merakit lagi, dan alhamdulillah sore hari ini monumen sudah bagus nih, ada di belakang, sudah bersih dan sudah siap untuk dikunjungi oleh masyarakat. Dan tadi tepat pukul 16.30 diresmikan oleh Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Demikian. Berarti udah masuk ke dalam nih Kadis tadi Jin. Gimana excited apa Kadis sama keadaan tadi di dalam? Kan beda tuh Kadis, dari awal kita datang masih bongkahan sampai sekarang udah siap untuk di-showkan ke para pengunjung yang nanti akan datang ke Museum Pusat Dirgantara. Tentu saya sangat excited. Kerja tim memang 24 jam, kita bekerja siang malam karena kita mengejar momen di bulan Agustus. Pesawat ini pertama kali terbang itu bulan Agustus tahun 1995 di hadapan Presiden, para pejabat, dan para perwakilan dari negara sahabat tahun 95. Nah, ini momen ini diulangi lagi 25 tahun kemudian
Pesawat ini menjadikan monumen sebagai pertanda bahwa Indonesia pernah jaya di udara, pernah jaya di Dirgantara. Jadi saya sangat terima kasih sekali kepada tim-tim yang turut membantu pelaksanaan ini, yaitu yang pertama dari personil Koharmat AU, khususnya Depo Har 10, kemudian dari personil di Lanut Adi Sucipto, dari Sekatek, terus kemudian juga ada personil dari museum, dan juga anggota saya sendiri ya di Spen AU. Dan saya juga terima kasih kepada petugas-petugas yang ada di lapangan. Ya, petugas yang di lapangan kami dibantu oleh Polda, dibantu oleh Jasa Marga, sehingga beberapa kendala di jalan juga dapat dilalui dengan lancar. Dan tak lupa juga saya juga ucapan terima kasih kepada PTDI. Selama ini juga PTDI juga memberikan bantuan berupa personil sama banyak 25 orang untuk membantu merakit. Alhamdulillah pemasangan itu hanya 4 hari sudah jadi. Nah, jadi sehingga hari ini saya cukup lega, senang sekali. Dan saya lihat tadi Bapak Panglima TNI juga memberikan pesan pada kita supaya monumen ini bisa menjadikan edukasi kepada masyarakat. Demikian. Ya, Kadis, terlihat sekali nih dari raut wajah Kadis tuh bangga sekali, senang sekali ya Kadis. Ya, betul sekali. Saya senang sekali sore hari ini. Apalagi saya lihat ini awal media juga sudah ada di sini. Senang sekali kita bisa melihat pesawat kebanggaan kita N250 yang dulu pernah berjaya, pernah menggegerkan dunia. Pesawat terbang propeller yang fly by wire pertama kali. Gitu, Claudia. Nanti saya persilakan masyarakat ketika semua protokol kesehatan sudah memenuhi syarat, mudah-mudahan juga COVID segera berakhir dan tempat-tempat tujuan wisata dibuka, maka masyarakat bisa berkunjung ke sini. Baik Kadis, izin terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Terima kasih Kadis. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara singkat saya dengan Kadis Penau Marsma TNI Fajar Adrianto. Nah, bisa dilihat ya, sangat excited banget, banyak banget para pengunjung dari lanut sekitar Adi Sucipto, dari awak media. Betapa senangnya, betapa bangganya kami seluruh tim yang mengawali, yang menemani perjalanan pesawat N250 dari Bandung hingga ke Yogyakarta ini. Baik pemirsa, sekian dari saya. Tetap stay tune di YouTube TNI AU dan Airman TV.
Halo pemirsa, demikianlah rangkaian kegiatan peresmian pesawat N250 Gatot Kaca di Museum Pusat Dirgantara Yogyakarta. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih untuk para pemirsa yang telah setia menemani kami, tetap setia melihat, menyaksikan YouTube kami di YouTube TNI AU kami dan Airman TV kami. Ingat pemirsa, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, gunakan sarung tangan, cuci tangan. Jangan lupa stay tune di YouTube kami TNI Angkatan Udara. Jangan lupa di like, follow, subscribe, and comment. Terima kasih.